Baik, saya langsung ke Pak Sekjen, Bang Arwani. Ini KIB terus mengajak atau masih membuka keran koalisi dengan partai-partai lain, bahkan mengajak PKS, PKB, dan juga terbuka lagi dengan partai-partai lain untuk bergabung ke dalam koalisi. Untuk apa lagi nih, Bang Arwani? Bukankah secara angka ini sudah memenuhi ya untuk bisa mengusung capres-cawapres? Ya, terima kasih. Jadi Bang Zul ingin menyampaikan satu pesan bahwa koalisi ini itu bersifat tidak eksklusif. Ya, kami juga tentu menjawab beberapa statement seperti yang disampaikan Caimin, Ketua Umum PKB. Kami tentu membuka ruang gitu loh. Kemungkinan ada partai yang ingin bergabung misalnya, walaupun tentu ada syarat-syarat. Kami menghormati. Ya, masing-masing partai punya syarat atau punya catatan atau punya keinginan, punya harapan dan sebagainya. Tetapi bahwa ruang koalisi ini tidak bersifat eksklusif, ya, membuka kemungkinan bergabungnya partai-partai politik lain itu tentu harus terus disampaikan gitu loh. Itu yang pertama. Jadi ingin menjawab bahwa koalisi ini tidak eksklusif gitu, sifatnya lebih ingin mengajak sebanyak mungkin ya kekuatan-kekuatan itu. Tetapi secara taktis ya, secara strategis juga perlu kami sampaikan bahwa tentu keinginan kita misalnya yang disampaikan Pak Zul ya, bagaimana agar 2024 itu menjadi momentum untuk satu pemilu yang lebih enak gitu diikuti ya, tidak pilihannya tidak hanya dua, kalau nggak A ya B, kalau nggak B ya A gitu. Pembelahan itulah yang tentu ingin kita hindari gitu loh. Ya, oleh karena itu jadi P3 PAN Golkar itu memulai lebih cepat, ya tentu tiket ini setidaknya sudah ada gitu loh. Oke. Tetapi bahwa untuk ke arah yang lebih misalnya untuk meraih kemenangan, untuk ya saya kira untuk target-target yang lain, bergabungnya partai politik lain tentu akan menjadi lebih baik gitu loh. Oke, tapi apa yang diincar sebetulnya Mas Arwani dengan mengajak partai lain untuk bergabung lagi selain karena ini membuktikan bahwa ini tidak eksklusif, tapi apa? Bukankah tiga ini juga sebetulnya sekali lagi sudah cukup, dan kalau kemudian koalisi juga menjadi besar, ini juga bukankah ini juga semakin banyak artinya kepentingan yang masuk atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh KIB sendiri? Ya, kami tentu secara persentase sudah cukup ya. Ya, kami juga dengan tiga koalisi ini ya yang sudah punya pengalaman, Partai Golkar, Partai PAN, P3, tentu bukan berarti lalu merasa bahwa koalisi ini harus ada tambahan partai politik lain gitu loh. Saya kira tidak ke arah sana. Jadi lebih murni pada menyampaikan ke publik bahwa koalisi itu harus ya benar-benar inklusif, benar-benar memang bukan menang-menangan, bukan lalu lu kalau mau ikut harus ikut saya dan sebagainya, harus ngikut dan sebagainya. Jadi kita bersama-sama gitu loh. Oke. Ya. Anda melihat kita sudah punya, ya. saya kira misalnya terkait bagaimana visinya, ya, bagaimana target politiknya dan sebagainya, saya kira sudah. Dan insya Allah ini akan kita matangkan ya. Minggu ini tanggal 4 kita akan mengadakan satu ya semacam silaturahmi untuk meresmikan kerjasama politik untuk koalisi Indonesia Bersatu itu. Oke, jadi tanggal 4 ini ada apa? Babak baru dari KIB. Apa yang kemudian yang baru di situ, Pak Sekjen? Ya, kita menyampaikan beberapa hal ya dengan mengundang seluruh kekuatan koalisi, teman-teman dari Golkar ya, baik yang di pusat maupun di PD. Nanti kita akan sampaikan ke publik bahwa kita sudah melaksanakan satu tahapan penting dalam pemilu ya, bersama politik koalisi ini kan, sehingga kita bisa
lalu berjalan untuk tahapan pemilu yang lain, ya. Misalnya verifikasi partai politik, lalu juga rekrutmen caleg-caleg dan sebagainya. Lalu juga kita tentu tahapan koalisi ini akan masuk pada tahapan misalnya rekrutmen para cawapres, tentu kita akan ke sana gitu loh. Oke, nanti kita bicara soal capres-cawapres yang kemudian dilirik oleh KIB. Tapi sebelum sampai ke sana, Pak Sekjen, apakah kemudian Anda melihat, ini kan tadi Anda katakan ini membuktikan bahwa kita koalisi tidak eksklusif ya, harus inklusif. Apakah Anda melihat ada aroma bahwa koalisi ini atau akan ada koalisi atau ada poros-poros yang mengeksklusifkan diri ketika membentuk satu poros koalisi? Ya, tentu kita tidak ingin, ya, tidak ingin karena tujuan kita kan sama. Tujuan kita kan ingin agar yang pertama 2024 ini menjadi momentum menguatkan persatuan kita. Jangan membuka celah atau ruang ya perpecahan, pembelahan ya antar kader bangsa. Kita nggak ingin 2019 ya 2017 itu terulang lagi di 2024. Yang kedua yang perlu juga kami sampaikan bahwa partai politik tentu punya standing ya, tentu punya posisi. Misalnya secara norma bahwa partai politiklah yang mengusung capres-cawapres. Ya. Tetapi juga perlu diingat bahwa kekuatan kita, kekuatan juga suplai kepemimpinan itu tentu kita tidak membatasi harus dari partai politik. Tetapi juga yang perlu diingat bahwa partai politik itu perlu punya posisi ya, perlu untuk memperkuat basis ya, sehingga menjadi pilar proses-proses menuju ke pemilu 2024 dalam hal ini pemilu presiden. Saya kira ini yang perlu diperkuat. Jadi Koalisi Indonesia Bersatu ini juga ingin ya menegaskan bahwa kami partai politik juga punya agenda ya, siap untuk juga membawa kesiapan partai-partai politik ini untuk pemilu 2024. Oke, Kang Ujang, Anda melihat, ya silakan, ya silakan dilanjutkan, Pak Sekjen. Ya, jadi kita tahu ada beberapa tokoh di luar para politisi, ya, di luar partai politik. Tetapi kita juga saya yakin juga, saya kira beberapa tokoh di partai politik itu juga punya kapasitas untuk itu. Oke, saya ke Kang Ujang. Kang Ujang, Anda melihat apakah masih ada peluang yang cukup besar partai di luar PAN, PKB, PAN, Golkar, dan juga P3 ini di KIB akan ada yang bergabung lagi ke dalam Koalisi Indonesia Bersatu ini? Tergantung, Bang Reinhardt. Ada dua hal yang bisa menjadi bergabung atau tidaknya partai politik. Yang pertama, siapa sebenarnya capres atau cawapres yang akan diusung. Karena ini penting, misalkan PKS ingin masuk, kan nanya siapa yang akan diusung. Karena bagaimanapun PKS ada kepentingan. Mungkin PKS ingin menyodorkan nama cawapres. Begitu juga sama dengan PKB maupun partai-partai yang lain. Itu penting. Jadi terkait dengan siapa yang akan diusung jadi capres dan cawapres itu. Yang kenapa ini penting? Karena persoalan psikologi politik baik partai politik manapun itu biasanya cenderung ya, berpihak atau mendukung kepada koalisi yang berpotensi akan menang. Nah, katakanlah siapakah koalisi yang akan menang? Ya biasanya indikasinya sangat sederhana lah kalau kita bisa katakan, yaitu koalisi yang mengusung capres-cawapres yang memiliki elektabilitas tinggi. Ya apakah memang misalkan mereka yang memiliki elektabilitas tinggi itu pasti menang, ya tidak juga. Tetapi potensi menangnya bagi koalisi yang mendukung capres-cawapres yang memiliki elektabilitas tinggi itu sangat sangat tinggi. Oleh karena itu biasanya magnet koalisi itu ada pada figur capres dan cawapresnya. Oleh karena itu ya kita melihat KIB ini saya tentu mendukung ya partai-partai yang berani katakanlah sejak awal atau sejak dini membangun sebuah kekuatan untuk sama-sama membangun bangsa ke depan. Itu keberanian yang harus kita hargai. Tetapi saya mengkritik, kalaupun ini menjadi koalisi yang bagus ya antara kekuatan partai nasionalis dengan katakanlah partai Islam modern yang ada di situ PAN, termasuk ada partai Islam
yang berbasis masa tradisional yaitu P3, maka ini menjadi bagus. Tetapi persoalannya siapa capres cawapresnya? Ini menjadi penting. Koalisi itu dibangun ya, mesti menghadirkan capres dan cawapres itu. Jangan sampai kan ada dugaan, misalkan mohon maaf ya, selama ini ada dugaan, jangan sampai KIB ini dibajak oleh mohon maaf kelompok tertentu atau oligarki tertentu untuk menjadi perahu pihak lain, karena ini menjadi problem. Oleh karena itu untuk menjawab itu, maka tadi mesti dimunculkan siapa figurnya sebenarnya. Walaupun memang tadi elektabilitas capres cawapres hari ini masih terus dinamis. Nah, angka psikologi, mohon maaf, kemenangan itu biasanya di angka 60%. Dulu saya masih ingat Pak SBY ketika pertama kali maju menjadi capres itu kurang lebih di angka 60%, angka elektabilitasnya. Lalu Pak Jokowi juga 2014 itu pertama kali menjadi capres itu kurang lebih juga di angka 60%. Nah, sebenarnya kalau ada magnet figur yang seperti itu, maka sebenarnya membangun koalisi bersama itu lebih cepat. Nah, hari ini kenapa masih mengajak, tentu tadi selain kata Bang Arwani inklusif, tentu ingin mengajak bersama-sama membangun bangsa. Seperti itu, Bang. Oke, tapi apa yang Anda baca, Kang Ujang, dari upaya KIB untuk mengajak partai-partai lain untuk terus untuk bergabung ke dalam koalisi Indonesia Bersatu ini? Ya kalau tidak mengajak, tentu KIB akan terkunci. Dia akan terkunci dengan sendirinya. Ya hanya kekuatannya 23,31% lah. Kekuatan di parlemennya seperti itu. Nah tentu ini ya mohon maaf dalam tanda petik ya, kalau ada koalisi yang bagus lagi, yang menarik lagi, yang lebih besar lagi, yang menghadirkan capres dan cawapres yang diminati oleh publik, atau yang menghadirkan elektabilitas yang tinggi, ya maka akan berat KIB ini bisa bersaing dengan koalisi yang lain gitu loh. Oleh karena itu ya suatu keniscayaan atau keharusan bagi KIB untuk bisa mengajak partai-partai yang lain, karena untuk menambah kekuatan koalisi itu. Kan koalisi itu yang bagus adalah membangun koalisi sebanyak-banyaknya agar memang bisa membangun bangsa dengan bersama-sama, kira-kira seperti itu. Jadi kalau memang diam, tidak bergerak, tidak mengajak, justru salah. Karena kekuatannya hanya 23,31% itu. Nah penting, kenapa Pak Jokowi ketika dulu ya menang koalisinya kecil, lalu ketika menang lalu mengambil koalisi yang lain, termasuk P3 masuk di tengah jalan, Golkar juga masuk di tengah jalan ketika itu, karena memang ingin mempergemuk atau memperbanyak koalisi agar menjadi sebuah kekuatan dalam pemerintahannya. Saya melihat apa yang dilakukan KIB tentu ini menarik ya. Di tengah ketidakpastian politik kita. Ketidakpastian artinya banyak partai-partai yang tidak berani untuk mengusung atau berkoalisi sejak dini. Nah ini yang sebenarnya menjadi manuver bagus dan pembelajaran bagi seluruh anak bangsa. Oke, baik. Jadi kalau kemudian KIB memang harus terus berupaya untuk menambah rekan koalisinya. Bang Arwani, yang tadi juga disinggung oleh Kang Ujang dan juga pertanyaan sampai sekarang, ini koalisi sudah terbentuk tapi capresnya belum ada begitu. Nah, bagaimana kemudian di internal KIB sendiri meyakinkan partai lain bergabung ketika nama yang diusung pun sampai sekarang kita belum mengetahuinya? Ya, sabar. Jadi ini kan tradisi baru, ya tradisi dalam politik pemilu kita, di mana koalisi sudah terbentuk jauh ya sebelum hari H. Nah, tentu kami tidak ingin terburu-buru, ya, apalagi juga ada yang mengatakan belum apa-apa kok sudah koalisi. Dan ini belum apa-apa kok sudah ada capresnya. Saya kira itu juga satu hal yang jadi pikiran sama gitu loh. Ada tahapnya gitu. Kita perkuat, bentuk, diperkuat, lalu nanti tentu duduk bersama untuk bahas capres-capres. Sekalian kita juga menunggu ya barangkali ya ada yang ikut bergabung lagi. Sekalian kita bicaranya itu sekalian. Enggak, kita di perjalanan sudah siap semua, sudah ada sopirnya, sudah ada keneknya dan semuanya jalan, tiba-tiba di ujung nanti baru ikut kan. Lebih baik dari awal kita bahas bersama nanti. Saya kira kita lebih ingin memberikan ruang. Saya kira bukan
lalu kita nggak punya nama-nama untuk itu. Tapi saya kira itu yang menjadi jalan. Yang kedua, sekali lagi bahwa koalisi ini fondasinya adalah partai politik, ya. Kita ingin dari awal dan tentu nanti dalam pelaksanaan ke depan bagaimana partai politik itu semakin kuat, ya, semakin mampu melaksanakan fungsi-fungsi terutama sekali, ya, terkait dengan ke depan pelaksanaan pemerintahan itu bisa semakin baik. Dan tentu saya kira ada hal-hal kesinambungan pembangunan yang baik dilanjutkan, ya. Saya kira itu juga menjadi bagian penting untuk sama-sama kita jadikan sebuah tradisi, sebuah kebiasaan politik, konvensi dalam politik kita, ya, program-program, ya, saya kira selain dari garis-garis besar, ya, pembangunan kita, beberapa program yang memang sudah bagus berjalan dengan baik, saya kira juga itu menjadi fondasi kita partai politik untuk sama-sama memperhatikan. Oke, baik Bang Arwani. Ya, apakah ke depan akan ada partai lain yang akan bergabung? Anda yakin bahwa akan ada partai lain yang akan bergabung merapat ke dalam KIB? Insya Allah, saya punya keyakinan jika dalam perjalanan ke depan itu ada kawan-kawan, ya, partai politik lain yang bergabung. Oke, nah keyakinan itu dasarnya apa itu, Bang Arwani? Dasarnya tentu, ya, yang pertama tentu terkait dengan persentase atau syarat pengusungan capres-cawapres. Ya, Oke. tentu kami sudah jelas, ya, punya satu tiket, ya. Rutenya sudah jelas, pesawatnya sudah jelas nih, gitu loh. Ya, tinggal naik apa enggak kan, gitu loh. Oke. Ya. Tentu lebih cepat itu daripada masih milih-milih saya mau naik pesawat apa, bandaranya mana, kan, gitu. Kira dan itu keyakinan kami. Yang kedua tentu komunikasi politik yang sudah terjalin baik dari teman PAN, teman Golkar, dan kami juga itu menyiratkan semakin hari semakin ada ketertarikan dari partai lain. Oh ya, kalau gini kita, nah ini kayaknya kok opsi bagus ini, kan, gitu. Oke. Itu akhirnya akan menyampaikan para ketua umum ataupun juga pada saatnya nanti akan kami. Oke, jadi pada saat nanti akan ada kejelasan apakah akan ada partai lain atau tidak yang akan bergabung. Silakan. Ya. Semoga ini menjadi satu tradisi, ya, implementasi politik pemilu kita yang lebih baik lagi, lebih terbuka lagi. Ya, apakah kemudian KIB benar-benar mengincar PKS misalnya, Bang Arwani, untuk bergabung? Karena kemarin kan juga di hadapan PKS sendiri, Bang Zul mengatakan untuk mengajak PKS. Ini peluangnya besar juga PKS akan bergabung atau bagaimana? Semua kemungkinan, semua potensi, ya, yang ada di hadapan kita, di antara kita pupuk, ya, karena niatan yang baik, ya, saya kira juga harus disampaikan kepada kawan-kawan, dan alhamdulillah respon-respon itu juga tidak mengecewakan. Saya kira ada proses yang berlanjut. Ya, saya tidak menyebut spesifik misalnya dengan PKS atau dengan partai-partai yang lain, ya, tetapi saya kira bangunan koalisi partai politik, bangunan koalisi untuk lebih bagaimana memperkuat posisi partai politik itu menjadi keinginan dari semua partai politik. Oke. Nah, untuk partai politik ingin, ini menarik ini. Saya kira partai politik lebih pada posisi menjadi dasar, menjadi pilar, ya, perjalanan ke depan. Oke, baik. Terakhir Bang Arwani. Jadi soal capres-cawapresnya sampai sekarang juga belum ada nama yang mengerucut, belum menawarkan kepada pihak-pihak partai manapun, karena PKS juga menanti proposal yang jelas juga sebenarnya, atau partai lain juga demikian? Ya, karena hakikatnya pemilihan umum capres itu bukan hanya soal siapa, bukan hanya soal kandidatnya siapa. Nah, ini kan kita terjebak terus dari sini, kan. Kalau soal kandidat banyak, Mas, tapi soal sosok pemimpin yang pas, ya, ini sosok pemimpin ini kan lebih pada bukan personalisasi, tapi lebih pada bagaimana kita menginstitusionalkan, ya, seluruh tahapan pemilu presiden, bukan hanya terjebak pada sosok
aku suka yang ini, aku suka yang itu gitu. Saya kira banyak persoalan dan partai politik yang tergabung dalam KIB ini mencoba membuat satu tradisi ya. Kita jangan terjebak hanya pada person saja, tidak hanya terjebak pada kandidat-kandidat. Tapi banyak variabel dalam Pilpres yang posisinya ingin memperbaiki negara ini ya, tidak hanya terjebak pada situ. Nah, KIB ingin memulai itu dalam tradisi politik kita. Baik. Demikian Mas. Baik. Dan Anda yakin KIB punya daya tawar politik yang cukup tinggi? Oh iya, kita sudah punya satu tiket. Saya kira itu satu bentuk konkret yang sudah kita tawarkan, yang sudah kita sampaikan. Oke. Baik, Bang Arwani, terima kasih. Tampaknya Bang Arwani tidak bisa begitu lama bergabung, tapi kita juga cukup menangkap apa yang kemudian tadi disampaikan oleh Bang Arwani. Saya lanjutkan dengan Kang Ujang, tapi kita break dulu Kang Ujang. Kita akan bahas lebih jauh lagi dengan Kang Ujang. Sebenarnya daya tawar politiknya KIB ini apakah memang begitu besar dengan sudah punya tiket capres, atau sekali lagi itu belum cukup bisa membuat partai lain tertarik untuk masuk ke dalam koalisi ini? Kita break dulu, kami akan segera kembali. Saya lanjutkan dengan Kang Ujang. Tadi Kang Ujang kita dengar ya dari Bang Arwani Tomafi, Sekjen P3 mengatakan bahwa daya tawar KIB adalah tiket capres yang sudah jelas kendaraannya apa. Apakah menurut Anda memang itu cukup menarik ya bagi partai-partai yang lain? Karena sejauh ini kita lihat partai lain juga masih belum menunjukkan ketertarikan yang terbuka begitu untuk bergabung ke dalam KIB meskipun sudah punya kendaraan yang jelas. Ya, saya melihatnya belum ya. Karena kalau hanya satu tiket, 23,31% tadi, ya sesungguhnya ini masih belum menjadi punya daya tawar yang cukup kuat untuk partai-partai yang lain. Ya, yang kedua ya saya tetap mengkritik sejak awal, kenapa tidak dipublish itu capres dan cawapres, karena penting. Karena bagi koalisi tanpa dihadirkan capres dan cawapresnya, maka masyarakat tidak akan bisa melihat track record dari capres cawapresnya seperti apa, prestasinya seperti apa, pengalaman politiknya juga seperti apa. Ini menjadi penting. Yang kedua, elektabilitasnya juga tinggi atau rendah. Karena begini, psikologi politik partai politik, ya khususnya yang ingin bergabung itu melihat siapa figurnya dan elektabilitasnya seberapa. Yang kedua sama, relawan juga akan melihat itu, termasuk masyarakat. Karena apa? Variabel yang paling penting dalam capres adalah figur dari capres cawapres itu. Partai politik iya. Partai politik menjadi sebuah kekuatan dalam konteks mendukung capres cawapres itu. Tetapi ketika sudah berkoalisi, maka sudah bertarung, maka yang akan dinilai adalah sosok dari figurnya itu. Jadi kalau tidak menghadirkan figur yang cocok, yang pas, yang berpotensi akan menang, ya akan ditinggalkan. Jadi memiliki daya tarik atau tidak tergantung dari ketiga partai itu dalam menghadirkan atau mempublis atau memunculkan atau menyokong ya siapa capres dan cawapresnya itu. Oke, baik. Kang Ujang, bagaimana dengan yang tadi disampaikan oleh Bang Arwani ya, bahwa ini adalah sebuah strategi yang baru dalam koalisi yang ada di Indonesia. Jadi membentuk dulu tapi belum ada nama sehingga mereka masih mencari dan baru kemudian berembuk bersama begitu. Anda melihat itu sebagai satu hal yang sebenarnya bagaimana? Sesuatu yang baru ini apakah memang cukup tepatkah atau sekali lagi membuat publik jadi meragukan soal soliditas koalisi ini? Ya, satu sisi memang penting sebagai sebuah tradisi baru itu. Tetapi di saat yang sama, ini ada minusnya. Tadi tidak menghadirkan siapa capres dan cawapresnya itu. Karena kan nanti banyak dugaan. Jangan-jangan ini bentukan istana. Jangan-jangan memang KIB belum siap dengan nama capres cawapresnya. Ketika dipublish, bahkan akan mendapatkan serangan dari lawan politik maupun dari masyarakat, kan seperti itu. Nah, saya melihat karena itu tadi KIB kelihatannya sedang memutar akal ya, membuat strategi agar memang capres cawapresnya nanti diumumkannya. Kenapa? Kalau diumumkan hari ini,
atau saat ini katakanlah sejak dini, lalu capres-cawapres yang dihadirkan atau yang dimunculkan itu memiliki elektabilitas yang rendah, maka daya tawar itu akan hilang. Maka kekuatan koalisi itu juga akan, mohon maaf, tidak akan menjadi daya tarik bagi partai-partai yang lain. Oleh karena itu tadi wajar ketika PKS mengatakan ya proposalnya seperti apa gitu, harus jelas dulu. Artinya siapa capres cawapresnya? Karena koalisi tanpa menghadirkan capres dan cawapres, ya itu namanya bukan berkoalisi. Ya artinya hanya ingin membangun sebuah kekuatan di partai politik itu. Jadi bersama-sama ingin membangun kekuatan agar punya daya tawar. Nah saya melihat mungkin karena memang di KIB ini belum, saya katakan lah, belum ada capres cawapres yang memiliki elektabilitas yang tinggi, maka diundur-undurlah, tidak diumumkanlah terkait dengan capres dan cawapres itu. Nah inilah sebenarnya kekurangan dari koalisi Indonesia Bersatu tersebut. Karena bingung siapa yang akan didukung saat ini begitu. Oke, jadi kelebihannya adalah ini membuat satu keterbukaan ya kepada masyarakat bahwa sudah ada koalisi, tapi kekurangannya adalah perlu kemudian juga diperkuat soal nama capresnya, meskipun itu menjadi bagian dari strategi KIB sendiri sebagai sebuah bentuk koalisi yang tadi dikatakan oleh Sekjen P3, ini sesuatu yang baru. Oke, kalau begitu Kang Ujang, dari kacamata Anda, ini melihat dinamika yang ada. Kemarin Bang Zul mengajak PKS misalnya, juga menyinggung juga mengajak PKB. Kalau kemudian tadi Bang Arwani meyakini akan ada partai lain yang akan bergabung, siapa yang punya peluang kedekatan magnet yang dekat dengan partai-partai yang ada di KIB ini yang mungkin bergabung, Kang Ujang? Karena ini kan artinya sudah menjadi satu poros tersendiri kan. Apakah memang ada partai yang bisa punya peluang besar bergabung ke sini, Kang Ujang? Saya sih melihatnya kalau tadi ya tetap saya akan berargumen siapa capres dan cawapresnya. Karena begini, kalau partai lain masuk ke KIB, kalau capres dan cawapres tidak menjual, artinya akan berpotensi kalah, ya maka tidak akan punya potensi untuk bergabung. Nah, yang kedua yang saya lihat adalah ketika ingin bergabung pun partai-partai itu, maka harus punya bargaining yang tinggi. Misalkan PKS harus punya bargaining, PKB juga harus punya bargaining, misalkan Nasdem juga harus punya bargaining terhadap KIB itu. Sedangkan biasanya partai yang belakangan bergabung itu biasanya mohon maaf tidak menentukan akan jadi follower. Ya oleh karena itu ya bisa jadi terkait dengan KIB itu kalau tadi ya capres cawapresnya tidak memiliki elektabilitas tinggi, maka ya tidak akan ada yang bergabung. Yang kedua tadi saya ingin katakan bahwa kalau tidak ada bargaining bagi partai politik termasuk bagi PKB, PKS maupun Nasdem, ya mereka juga tidak akan bergabung. Kecuali, mohon maaf ya, KIB menghadirkan capres dan cawapres yang memiliki elektabilitas tinggi dan berpotensi menang. Pasti akan menjadi magnet dan pasti akan menjadi rebutan dan akan tumpah ke situ. Saya meyakini itu. Jadi kuncinya sebenarnya siapa yang didukung dan seberapa besar atau seberapa tinggi elektabilitas dari capres cawapresnya itu. Walaupun tadi Bang Arwani mengatakan banyak variabel, tapi saya katakan bahwa variabel yang paling penting adalah figurnya. Karena ini capres sama dengan pilkada, kira-kira seperti itu. Oke, jadi selama satu koalisi belum memiliki nama yang akan diusung, maka ya masih menjadi pertanyaan ya Kang Ujang, dan juga pertanyaan juga bagi partai lain untuk bergabung ataupun tidak. Tapi yang juga sering disampaikan oleh partai-partai dalam KIB ini, Kang Ujang, adalah mereka paling tidak menjadi koalisi jalan tengah atau alternatif misalnya untuk menghindari polarisasi dua kekuatan misalnya. Kalau kemudian nanti ada poros PD Perjuangan katakanlah atau kemudian poros Nasdem misalnya begitu. Artinya kan ada poros lain yang kemudian menghindari polarisasi. Anda membacanya apakah memang itu dibutuhkan ya, bahwa semakin banyak koalisi semakin bisa menghindari adanya polarisasi di Pilpres 2024? Ya saya sepakat. Ya kalau KIB itu mengusung Airlangga ataupun salah satu ketua umumnya, saya sepakat. Tetapi kan kalau misalkan nanti, mohon maaf sekali lagi, ini kan namanya juga politik. Kalau saja misalkan nanti KIB itu mendukung Ganjar,
dan Ganjar itu tanda petik didukung oleh istana misalkan, maka bisa jadi bahwa KIB itu akan laku keras, akan banyak berduyun-duyun ke sana. Ya. Karena berpotensi bisa saja akan menang. Nah, di saat yang sama ada poros PDI dan Gerindra. Nah, ini juga bisa hanya 2 poros. Oleh karena itu ini tidak bagus. Tetapi kalau KIB-nya menghadirkan misalkan Erlangga capresnya ataupun salah satu ketua umumnya gitu ya, cawapresnya di antara mereka lah. Lalu menghadirkan mereka eksternal yang memiliki figur eksternal yang memiliki elektabilitas tinggi, maka tadi Nasdem bisa jadi PKS dengan Demokrat akan membuat poros baru itu. Itu memungkinkan. Tetapi kalau yang dihadirkannya misalkan nanti di KIB itu adalah Ganjar gitu loh, misalkan dengan Erick Thohir misalnya, ini yang menjadi persoalan. Itu justru akan ada 2 poros. Tetapi kalau yang dihadirkan Erlangga sebagai capresnya, saya punya keyakinan nanti akan ada 3 poros, ada 3 kekuatan koalisi besar menjelang Pilpres 2024 nanti. Jadi tergantung juga. Jadi sekarang semuanya masih ancang-ancang, masih pasang kuda-kuda, masih wait and see. Jadi kalaupun mau bergabung dengan KIB, semua partai politik punya kalkulasi. Oke. Seberapa besar menangnya? Karena yang dipikirkan oleh partai itu menang dulu. Karena begini, kalau KIB tidak menghadirkan capres dan cawapres yang memiliki elektabilitas tinggi, maka kalau potensinya kalah, maka mohon maaf akan babak belur juga bagi partai politiknya. Tapi kalau dia menghadirkan capres yang memiliki elektabilitas tinggi, maka paling tidak akan terkerek dengan efek ekor jas itu. Jadi ini yang kedua akan menjadi magnet bagi partai politik yang lain. Jadi sebenarnya kuncinya sangat sederhana itu, Bang Reinhardt. Oke, di sisi lain kemudian tadi Bung Arwani mengatakan tidak mau KIB terburu-buru untuk menentukan nama capres ya. Kalau melihat komposisi yang ada ini, Kang Ujang terakhir dari formasi koalisi KIB ini sendiri, ada nama Pak Erlangga misalnya yang mungkin karena secara jumlah suara parpol paling besar, ini kan juga disebut-sebut. Tapi yang juga tidak kalah menarik adalah ketika KIB disebut juga dalam tanda kutip dikatakan bentukan istana, disiapkan sekoci untuk Ganjar, begitu. Apa yang membuat spekulasi liar terhadap KIB ini terus bergulir ya, Kang Ujang, soal siapa nama yang akan diusung oleh koalisi ini? Ya itu, makanya rakyat curiga kenapa berkoalisi tidak mengusung, tidak ada capres dan cawapresnya. Oleh karena itu dugaan-dugaan itu kan hadir di tengah-tengah masyarakat kita dan itu tidak salah. Karena kan ada juga yang mengatakan bahwa seorang menteri ya, saya sudah sebutkan di koordinator ya, yang memang dia itu akan mengambil alih Golkar, akan operasi gitu untuk mendukung capres tertentu, bukan orang Golkar gitu loh. Nah ini kan menjadi tanda tanya besar. Lalu terbentuklah koalisi Indonesia Bersatu itu. Jadi semuanya ada sebab dan ada akibat. Oleh karena itu saya mengatakan kepada teman-teman media gitu ya, sejak sebulan yang lalu saya katakan, mohon maaf, sejak 2 minggu yang lalu, kalau KIB tidak mencalonkan Erlangga atau salah satu ketum dari ketiga partai itu, maka dugaan itu kuat untuk menjadi sekocinya pihak lain. Nah, atau dugaan itu benar bahwa ini memang dibentuk oleh istana. Oleh karena itu hanya waktu yang akan menjawab apakah dugaan itu benar. Nah, oleh karena itu untuk menjawab yaitu bagaimana tadi mempublish siapa capres dan cawapres itu. Dan saya menduga ya bahwa belum adanya capres dan cawapres adalah, mohon maaf ya, kebingungan dari KIB bahwa hari ini, mohon maaf, capres cawapres yang akan didukungnya masih memiliki elektabilitas yang kurang, kira-kira seperti itu. Oke, jadi Anda masih mencium ada kebingungan karena belum diumumkan kepada publik siapa capres-cawapresnya, sementara perahunya sudah ada, kendaraannya sudah ada. Kita akan lihat apakah benar seperti yang tadi disampaikan oleh Sekjen P3, keyakinannya bahwa akan ada partai lain yang bergabung, dan siapa kemudian calon yang akan diusung oleh koalisi yang sudah ada ini. Terima kasih banyak Kang Ujang Komarudin, dan sebelumnya ada Bang Arwani Tomafi, Sekjen DPP P3 sudah bergabung dalam CNN Indonesia Newscast malam hari ini. Selamat malam Kang Ujang, sehat selalu. Selamat malam Bang Reinhardt. Sehat.
Dewan Pengawas KPK hari ini memeriksa Komisioner KPK Lili Pintauli terkait dugaan penerimaan gratifikasi tiket MotoGP. Kami akan segera kembali.